Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading untuk bulan September. Buat kamu yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat kamu menjadi lebih semangat ya untuk pulih. Kita lihat di bulan September ada energi apa untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Sagittarius. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi dan silakan ya bagi yang resonate atau sebagian like and subscribe. Kemudian jangan lupa nyalakan loncengnya, karena biasanya kalau sudah subscribe itu videonya nggak muncul di beranda, entah kenapa gitu ya. Jadi munculnya itu di tab subscribe. Nah, kalau kamu ingin menyimak nggak terlewat, jangan lupa nyalakan loncengnya. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Sagittarius bulan September. Aku akan tarik dari Fairy Tarot ini, kemudian nanti Oracle Cards. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Sagittarius. Ada pesan apa dari energi feminin, clue atau saran bulan September untuk Sagittarius? Dan yang terakhir dari Spirit Animal Wisdom, pesan dari Spirit Animal untuk Sagittarius. Oke, kita bahas satu persatu ya Sagittarius. Kita lihat dulu dari tarotnya. Yang pertama, Ten of Winter. Oke. Ada yang berakhir ya Taurus. Wow. Accept your gift. Diamond Light Activation. Oke. Sagittarius. Benang merah di bulan September ini ya, banyak yang terbangun secara spiritual atau intuisinya itu menguat. Kalau yang menghadapi masalah atau sesuatu yang berakhir, itu adalah sinyal yang paling kuat ya, bahwa kamu itu akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi jangan fokus di apa yang berakhir, jangan fokus di kesedihannya, tapi fokus kepada apa after effect-nya gitu ya. Setelah itu kamu akan mendapatkan, selain hikmah, aku bisa melihat di sini kamu mendapatkan hal-hal yang luar biasa, gift. Jadi bukan cuma satu gitu ya. Hikmah itu sudah pasti. Yang pasti kamu itu akan tercerahkan, akan lebih dewasa, naik kelas. Intinya tuh kualitas kamu itu akan meningkat. Tapi di samping itu ya, secara materi juga aku melihatnya ya, untuk Sagittarius kamu akan mendapatkan peningkatan. Akan ada hal-hal yang mungkin kamu tidak duga, atau itu sudah tersimpan, kamu nggak sadar aja gitu ya. Apa semacam bonus kalau di kerjaan. Kalau di usaha itu kamu akan mendapatkan klien atau pelanggan yang makin banyak, yang makin loyal gitu. Intinya, apa yang telah terjadi di bulan-bulan sebelumnya atau kepahitan, segala sesuatu yang berakhir, itu bukan akhir segalanya. Jadi aku menarik ke pesan di akhir Agustus, nanti kamu bisa lihat gitu ya, nanti aku sisipkan di kanan atas. Itu juga kayaknya pesan yang perlu Sagittarius tangkap, bahwa apa yang berakhir bukanlah akhir dari segalanya. Karena setelah itu kamu akan menemukan hadiah-hadiah dari semesta gitu ya. Dan kamu itu seperti akan naik kelas
jiwa kamu itu akan bertumbuh. Apa yang telah menyakitkan kamu atau bahkan kamu merasa ini merusak gitu ya, ternyata itu tidak merusak. Justru itu kayak ngebabat apa yang udah nggak bermanfaat, apa yang sudah tidak kamu perlukan, apa yang parasit gitu ya, apa yang menggerogoti kamu itu semuanya dihabiskan, dimatikan gitu ya, supaya kamu itu bisa tumbuh dengan optimal. Aku merasakan September ini kamu akan mendapatkan energi yang kuat. Mungkin di sini ya, kamu itu merasanya kayak, waduh berat banget nih gitu ya, kok energinya berat banget. Bersabar gitu ya, karena September itu kan terdiri dari 1 bulan, 30 hari. Jadi kalau misalkan di hari pertama atau minggu pertama atau minggu kedua gitu ya, kamu masih merasa kayaknya aku nggak dapat hadiah yang digembar-gemburkan itu gitu. Kamu itu perlu bersabar, karena terkadang ya hadiahnya itu mungkin sudah ada, tersimpan, tapi kamu nggak menyadari itu. Nah, untuk itu kamu mungkin perlu masuk ke dalam diri kamu gitu ya, dengan meditasi, berdoa, atau bahkan kamu mungkin berkonsultasi dengan yang punya spiritual tinggi. Di situ kamu baru bisa melihat ya. Jadi segala sesuatu atau hadiah itu bukan hanya apa yang terlihat oleh mata, tapi apa yang dirasakan oleh hati, apa yang membuat pikiran kamu jernih, pikiran kamu tenang, itu juga hadiah. Yang intinya tuh mungkin kita sebagai manusia itu kadang luput untuk bersyukur ya. Dengan mempunyai hati yang tenang atau pikiran yang jernih, segala sesuatunya itu kan akan mudah. Kita bisa lebih lancar ya melakukan apapun. Urusan-urusan kita lebih mudah di proses gitu ya, dengan hati yang tenang, dengan pikiran yang jernih. Nah, kita ini sebagai manusia cenderung melihat hadiah itu dalam bentuk benda. Kalau dalam bentuk yang non materi kayak gitu, kita cenderung tidak ngeh gitu ya, atau bahkan kurang bersyukur. Padahal kalau kita overthinking, pikiran kita kusut, bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik, bagaimana kita bisa menjalani hari-hari dengan tenang gitu ya, bagaimana kita bisa merasakan, sebagai contoh, makan siang gitu ya. Makan siang yang simple aja, nasi sama goreng tempe, sambal, atau pakai lalap, sayur asem. Kalau pikiran kita ruwet, hati kita aut-autan, makanan itu seenak apapun rasanya tidak akan terasa nikmat. Tapi ketika pikiran kita jernih, tenang, hati kita juga ceria gitu ya, makan nasi sambal tempe, lalap gitu ya, atau nasi sayur asem aja, itu rasanya nikmat kayak gitu. Nah, jadi di bulan September ini ya, sepahit apapun, sesakit apapun ya prosesnya, kamu optimis aja. Dan aku yakin ya, Sagittarius itu orang yang optimis. Optimis bahwa segala sesuatunya ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Dan kalau kamu belum merasakannya sekarang, hari esok itu masih ada gitu ya. Jadi aku merasakan Sagittarius mungkin beberapa ada yang agak menurun gitu ya rasa optimisnya. Mungkin karena sudah mengalami sakit hati yang bertubi-tubi atau masalah yang tiada akhir gitu ya, atau akhir yang menyakitkan. Hanya saja ini adalah proses hidup gitu ya. Lagi-lagi manusia itu tidak bisa yang datar aja gitu ya. Jadi kalau dari grafik aja itu kan nggak bisa yang naik terus atau turun terus gitu ya. Tapi kan kayak bergelombang gitu ya, naik turun. Jadi anggap aja September ini tuh mungkin kamu startnya dari bawah gitu ya, terus agak naik dikit turun lagi gitu ya, terus banyak gelombangnya, nggak apa-apa, karena memang itu proses. Dan 1 bulan ini gitu ya, kalau kamu nggak terlalu fokus nungguin hadiahnya apa sih gitu ya, kamu itu jadi cepet bosen atau kayak nggak sabar, mungkin kamu di situ nanti akan merasa, oh ternyata 1 bulan ini nggak terasa.
nggak taunya nanti pas udah di akhir bulan kamu seperti mendapatkan surprise, kejutan gitu ya. Oh ternyata ini hadiahnya. Atau kamu itu di akhir bulan kayak, oh aku bisa dapat hadiahnya tuh nanti di Desember, bonus kayak gitu. Atau ya apapun gitu ya, rencana traveling kamu yang mungkin tertunda sekian lama, tiba-tiba di akhir tahun ada door prize, atau ada teman yang ngajakin, atau kamu dapat rezeki lebih, apapun yang tidak diduga, karena di bulan September ini kamu diminta untuk tidak menduga-duga. Jadi ya udah gitu ya, jalani aja dan usahakan gitu ya, peristiwa apapun yang terjadi itu membuat kamu menjadi orang yang lebih baik. Itu sih. Dengan sendirinya kamu nanti akan bisa sampai ke sini, menerima hadiahnya. Gitu ya. Di percintaan juga sama gitu ya. Ya aku merasakan accept your gifts ini memang sebagian besar bukan dalam bentuk materi ya, bukan kebendaan. Jadi mohon maaf bagi Sagittarius yang sedang mengejar materi, mungkin September ini ya belum ke arah sana. Hasilnya itu belum ke arah sana gitu ya. Kalaupun ada mungkin nanti di bulan-bulan berikutnya, tapi di bulan September ini lebih kepada hal-hal yang tidak membuat kita itu selalu melihat ke duniawi gitu ya. Jadi melewati duniawi. Bisa dibilang ya kamu itu diminta untuk membangun spiritual kamu, untuk mempersiapkan diri ke masa depan. Jadi nggak perlu ngomongin di masa akhirat atau saat kita meninggal, tapi masa depan juga itu perlu dipupuk dengan spiritual. Meskipun kita itu punya target yang target yang nyata. Nah, target yang nyata itu kalau tidak dibantu dengan hal-hal yang spiritual, itu akan kehilangan maknanya atau berkurang gitu ya nikmatnya. Coba deh, kamu coba gitu ya, berusaha tanpa berdoa dengan berusaha dibarengi berdoa. Ketika kamu mencapai hasilnya gitu ya, hasil yang sesuai, coba kamu bandingkan yang dengan berdoa dan dengan yang tidak berdoa, atau yang tidak menggunakan nurani kamu gitu ya. Kamu bisa bandingkan bagaimana kenikmatannya, bagaimana rasanya, dan bagaimana manfaatnya untuk diri kamu maupun orang lain. Oke, Sagittarius. So, sekali lagi ya, bulan September ini kalau kamu merasa, oh kayaknya kok ini kurang bagus ya, atau aku masih belum bisa menerima sesuatu yang berakhir atau hal-hal yang menyakitkan, bulan September ini sebenarnya adalah bulan di mana kamu itu perlu menyadari bahwa kamu itu masih bisa tetap optimis. Apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kamu, sepahit apapun ya, kamu akan bisa bangkit, dan intinya tuh tidak ada yang sia-sia yang kamu lakukan atau yang kamu jalani gitu ya. Kedepannya itu pasti akan membuahkan hasil. Kamu tetap yakin bahwa usaha kamu dibarengi dengan doa itu akan mewujudkan hal yang positif dengan maksimal. Oke? Apapun ya, kegelapan, kekecewaan, dan lain-lain, anggap saja itu hanya fase. Kalau di negara 4 musim, September itu kan mulai musim gugur. Anggap saja fase ini adalah untuk menggugurkan hal-hal yang sudah tidak bermanfaat untuk kamu, sehingga kamu akan lebih ringan melangkah, dan ketika kamu mendapatkan hasilnya ya, kamu akan menerima hadiah-hadiah itu, kamu itu sudah bisa menikmati dengan full. Jadi nggak ada tuh parasit-parasit yang menggerogoti, atau kayak value-nya jadi berkurang karena ya itu kan ada sisa-sisa kepahitan masa lalu atau racun-racun dari masa lalu. Semuanya itu dihempaskan saja di bulan September. Oke, Sagittarius, semoga membantu. Demikian dulu reading kali ini. See you and take care.